guys, welcome back sama Mince. Sebelum ke videonya, Mince ingetin ke kalian, jika kalian suka sama channel ini, langsung aja di subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ibu tunggal bernama Aini. Aini mempunyai seorang anak perempuan bernama Alia. Mereka berdua terlihat saling menyayangi. Jangan, cepat, jangan lagi. Alia yang hari ini sedang berulang tahun terlihat sangat manja kepada sang mama. Tidurlah sayang, anak emak. Singkat cerita, saat sang mama sedang mengantar Alia ke sekolah, karena si mama kebanyakan main HP melulu, terjadilah insiden yang hampir saja membuat nyawa mereka rungkad seketika. Akibat insiden itu, Alia mengalami sedikit syok. Saat Alia berada di sekolah, ia mendapat surprise dari teman sekelasnya. Di sini diketahui bahwa Alia adalah anak yang pintar dan cerdas. Semua orang menyukai Alia. Allah selamatkan kamu. Alia mempunyai sahabat baik bernama Eli dan Dani. Eli memberi Alia sebuah hadiah gelang persahabatan. Selepas sekolah, mereka berencana untuk nyeblak di warung Mang Ucep. Lalu, adegan beralih kepada para bajingers. Di sana, terlihat ada Kang Potong Ayam yang sedang memperhatikan seorang bocil. Dari tatapan si Kang Ayam yang penuh birahi, bisa disimpulkan bahwa si Kang Ayam adalah seorang pedofilia. Ketiga bajingers itu bernama Apai, Remi, dan Luk. Si Gobloy Luk menyodorkan uyah haram kepada Apai dan Remi. Di sisi lain, Alia dan teman-teman terlihat sedang berada di sebuah studio foto. Alia yang sangat menyukai selfie terlihat sedang memandangi sebuah kamera. Dani yang ternyata menyukai Alia meminta maaf karena nggak mampu untuk membelikan Alia kamera. Pandai Budi ya? Wah, banyaknya kamera. Cantik. Saat mereka sedang nyeblak ceker, datanglah 3 bajingers tengil. Para bajingers itu memperhatikan Alia. Apa yang seorang pedofil sangat bergairah melihat kemontokan Alia. Apa yang merasa keren Bak Andika kangen band dengan pedenya langsung merayu Alia. Alia yang gak berselera dengan seorang jamet sudah tentu menolak. Bahkan Alia pun sampai menggaplok si Apai karena berani menyentuhnya. Kau ni. Si jamet Apai yang murka kena gaplokan Alia langsung amuk-amukan. Si jamet Apai melampiaskan kekesalannya kepada Dani. Apai membakbuk-bakbuk Dani hingga mules. Alia yang jengkel karena diganggu pas lagi makan seblak, langsung menyebor si Apai pakai kuas seblak yang sangat mendidih. Hal itu tentu saja membuat si jamet Apai langsung kelojotan. Si Amang yang melihat warungnya berantakan langsung mengusir para bajingers itu. Singkat waktu, Alia dan Eli terlihat sedang menunggu angkot. Eli yang saat itu sedang bocor, pergi ke toilet meninggalkan Alia sendirian. Saat Alia sedang ngejedog menunggu angkot, para bajingers itu datang lagi. Mereka mengganggu Alia. Cubalah balik. Apa kau nak lagi ni? Saja nak manja. Alia yang ketakutan dengan gobloynya malah berlari ke arah Ruyuh. Alia yang panik pun berusaha menelpon si Mama. Namun si Mama tidak bisa dihubungi. Karena sebenarnya si Mama sedang membeli kue ulang tahun untuk Alia. Saat Alia sudah terdesak, ia pun akhirnya berhasil tertangkap. Alia terus memohon untuk dibebaskan. Namun, perlakuan para bajinger itu sangatlah edan. Alia dibawa ke gedung kosong. Dengan keji, ketiga para bajingers itu memperkaos Alia secara bergantian. Sungguh syaitan sekali. Sedangkan di rumah, si Mama yang tidak mengetahui kemalangan yang anaknya hadapi sedang sibuk menyiapkan surprise untuk ulang tahun Alia. Alia yang tak kunjung pulang membuat si Mama sangat khawatir. Dan saat Alia pulang, sungguh hancur hati sang Mama melihat kondisi anaknya yang sangat mengenaskan.
Alia yang sangat syok hanya bisa menangis pilu. Akibat kejadian itu, Alia mengalami trauma yang mendalam. Di hari ulang tahunnya, Alia mendapat kado terburuk sepanjang hidupnya. Bahkan saat tertidur pun Alia selalu teringat kejadian pemerkosaan itu. Si mama yang melihat anaknya sangat menderita terus berusaha untuk menguatkan Alia. Sementara itu, para ibu-ibu Kang Gibah terus bergosip mengenai Alia. Si mama yang udah puyeng mendengar gibahan para tetangga merasa frustasi. Dan ia pun akhirnya amuk-amukan. Alia yang melihat sang mama ikut depresot berusaha bangkit untuk menguatkan sang mama. Saat kondisi Alia semakin membaik, ia pun akhirnya membuka ponsel. Dan betapa terkejutnya Alia melihat video yang dikirim si bajingers itu. Video tersebut adalah video di mana Alia diperkaos secara bergiliran. Para bajingers itu mengirimi Alia sebuah pesan yang mengatakan bahwa mereka sedang menyandra si mama. Tidak hanya itu, si bajingers itu juga menimpuk kaca rumah Alia. Setelah itu, Sin memperlihatkan Alia yang kembali ditangkap si Jamet. Alia memohon agar para bajingers itu menghapus videonya. Saat Alia hendak diperkaos lagi, untungnya Alia berhasil ngebakbuk si Rangga. Alia berusaha kabur dan bersembunyi. Saat Alia sedang bersembunyi, sialnya ia berhasil ditemukan oleh Apai. Demi meloloskan diri, Alia pun menggaruk borok si Apai hingga kelojotan. Hati-hati, ini jalan mati. Yeay. Alia! Saat Alia sudah terpojok, ia pun nekat meloncat ke sebuah pembatas jembatan. Dengan rasa siun yang menderas sampai ke ubun-ubun, Alia merangkak berusaha untuk kabur. Dan sialnya, Alia pun ngagecol yang membuat ia harus gelayutan di Gamon Key. Setelah itu, Sin beralih ke si Mama. Si Mama yang melihat Alia sedang ngahulang di pojokan, langsung menyuruh Alia untuk tidur. Lah kok bisa Alia udah di rumah? Penasaran kan? Oke lah, lanjut. Singkat waktu, berang pun tiba. Si Mamah tiba-tiba didatangi oleh para polisi yang mengabari bahwa Alia telah tewas. Si Mamah yang merasa anaknya sedang tidur pulas tidak percaya apa yang dikatakan si polisi. Saat si Mamah membuka kamar, alangkah terkejutnya si Mamah karena Alia tidak ada di kamar. Saat si Mama melihat tubuh Alia yang sudah kaku menjadi mayat, betapa hancurnya hati si Mama melihat anak tercintanya tewas secara mengenaskan. Betapa hancur jiwa si Mama kehilangan Alia. Kesedihan terus mendera di hatinya. Kehilangan putri semata wayang membuat dunia si Mama seakan hancur lebur tak tersisa. Saat si Mama sedang ngahuleng, tiba-tiba ia menemukan handphone milik Alia. Saat si Mama membuka handphone itu, alangkah terkejutnya si Mama melihat video pemerkosaan Alia. Hancur hati si Mama melihat penderitaan yang Alia alami. Apai. Terus kuasa kuda. Kemudian Sin beralih kepada Luke. Luke yang saat itu sedang bekerja merasa dihantui oleh Alia. Saat ia berlari ketakutan, tiba-tiba ia ditarik oleh seseorang. Lalu tiba-tiba, sungguh edan sekali. Luke pun akhirnya rungkad terbabuk besi. Belum diketahui siapa yang menyebabkan Luke rungkad.
Singkat cerita, polisi Shaq terlihat sedang menangani kasus Luke. Kematian Luke membuat polisi mencurigai si Mama. Kemudian terlihat si Mama yang sedang mengintai Apai dan Remy. Apai dan Remy yang tahu Luke sudah rungkad merasa sangat gelisah. Mereka merasa kematian Luke ada kaitannya dengan Alia. Lalu scene beralih kepada si Mama yang sedang diinterogasi oleh Pak Polisi. Pak Polisi menduga bahwa kematian Luke ada sangkut pautnya dengan Alia dan si Mama. Si Mama yang dasarnya udah jengkel berkata bahwa ia ingin mereka mati tersiksa seperti apa yang Alia rasakan. Setelah itu, terlihat si Mama yang sedang dibacrotin oleh si Mamang. Si Amang yang mengetahui bahwa ternyata si Mamah lah yang membunuh Luke berusaha menyadarkannya. Namun, si Mamah yang udah poek mata merasa tidak peduli. Tak kisah kalau dia tak ada dengan cara lain tapi bukan cara tu. Setelah itu, si Mama yang sedang ngahuleng tiba-tiba dikagetkan oleh jurig Alia. Si jurig mengingatkan bahwa si Remy harus dirungkadkan. Lah senang sekarang, susah. Ni kau buat apa? Mengerang. Di sisi lain, Remy yang setengah oleng tiba-tiba dihantui oleh jurig Alia. Remy yang takut sama si jurig harus pumpang-pangpeng berusaha menghindar. Lalu tiba-tiba, Remy pun akhirnya nyungsep di tengah tumpukan besi rongsokan. Dan ya, itu adalah perbuatan si Mama yang menuntut balas dendam. Singkat cerita, terlihat Ellie yang sedang mengunjungi si Mama. Di sini, Ellie bercerita bahwa ia selalu merasa iri kepada Alia. Ellie merasa bahwa hidup Alia sangatlah sempurna, berbeda dengan kehidupannya yang sangat suram. Di sini juga, Ellie menangis karena merindukan Alia. Setelah itu, terlihat si Mama yang sedang menerkam Apai. Karena si Mama terlalu kebanyakan bacot, Apai pun akhirnya berhasil melumpuhkan si Mama. Namun beruntungnya, Mama berhasil menendang manuk si Apai, yang membuatnya harus kelojotan. Setelah itu, terlihat si Mama yang sedang gabut memotret kamar Alia. Namun anehnya, foto yang keluar menunjukkan ada sesosok manusia, yang ternyata setelah diamati itu adalah si bebenget Ellie. Lalu film pun flashback, di mana adegan memperlihatkan banget julid si Ellie yang merasa cemburu karena Dani lebih menyukai Alia. Ellie juga sengaja menumpahkan saus ke roknya, yang seolah-olah itu adalah darah mens. Hal itu bertujuan agar Ellie bisa meninggalkan Alia sendirian di halte bis. Dan ternyata saat Alia tewas terjatuh di jembatan, di sana ada Ellie yang juga mengetahui hal itu. Dan parahnya, ternyata Ellie lah yang menyuruh para bajingers itu untuk memperkaos Alia. Sungguh biadab sekali. Lalu adegan memperlihatkan alam bawah sadar si Mama yang bertemu Alia. Si Mama yang sangat rindu kepada Alia merasa sangat senang melihat anaknya. Lalu tiba-tiba, Alia mengingatkan si Mama bahwa semuanya belum selesai. Masih ada yang belum selesai. Dan si Mama pun kembali melancarkan aksinya. Di sisi lain, polisi yang sudah mengetahui bahwa si Mama yang membunuh Luke dan Remy berusaha menangkapnya. Namun karena si Mama tidak ada di rumah, polisi pun akhirnya menemukan video pemerkosaan Alia. Polisi Shaq yang sudah melihat video itu langsung bergegas menuju gedung kosong tempat Alia diperkaos. Apa yang dah nak tu? Apa yang aku dah tak sanggup lagi. Sedangkan di gedung kosong terlihat apa yang hendak memperkaos Ellie. Yang ternyata selama ini Ellie telah lebih dulu dijadikan sebagai pemuas nafsu si bajingers Apai. Ellie yang udah muak diperkaos tanpa dibayar berusaha melarikan diri. Saat Ellie sedang bersembunyi, ia malah bertemu dengan jurig Alia yang sangat murka kepadanya.
Sanggup kau buat aku macam ni? Sedangkan si Apai terlibat baku hantam dengan si Mama. Dan akhirnya Apai pun masuk ke dalam jebakan si Mama. Di sini si Mama mengeluarkan semua kepedihannya. Si Mama berkata bahwa selama 15 tahun ia membesarkan Alia, mendidiknya, memberikan Alia kasih sayang, namun dengan tega si Jamet merenggutnya begitu saja. Kuat lagi lah. Aku tak dengar. Apai yang takut nyawanya akan rungkad memohon untuk dibebaskan. Lalu tiba-tiba El yang sudah menjadi mayat pun terjatuh. Apai yang melihat hal itu semakin ketakutan. Dan tanpa banyak bacrot, si emak pun langsung mengobok-ngobok perut si Apai hingga mules. Siapa nak hidupkan balik anak aku? Dan polisi yang selalu telat dalam kondisi apapun baru tiba. Para polisi itu langsung membawa si Mama untuk diadili. Dan film pun selesai. Oke guys, pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah durhaka kepada orang tua. Sebab kasih sayang orang tua adalah tak terhingga sepanjang masa. Oke, gua Mince pamit undur diri dan sekian. Wassalamualaikum.